Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Santo Filipus adalah salah seorang dari murid Yesus yang pertama. Bila kita membaca dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 43, di sana kita membaca Yesus sendirilah yang memanggil murid-murid yang pertama ini, termasuk Santo Filipus Rasul ini. Mari ikutlah aku. Setelah dipanggil oleh Yesus, Filipus bertemu dengan Nathanael dan dia mengungkapkan kesaksian yang sangat luar biasa. Dia berkata kepada Nathanael, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kesaksian yang diberikan oleh Filipus Rasul ini memberi kita kesimpulan bahwa orang ini adalah seorang yang terpelajar dalam keagamaannya. Dia tahu isi hukum Taurat Musa. Dia tahu isi nubuat-nubuat para nabi yang menubuatkan suatu saat akan datang seorang Mesias itu. Dan dia bertemu dengan Yesus. Akan tetapi para saudara-saudari, menarik bahwa dalam perikop Injil hari ini, Filipus Rasul itu tampak seperti seorang yang tidak tahu persis Yesus dalam persekutuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Maka dia di hadapan Yesus melontarkan kekagetannya. Dia berkata, "Tuhan, tunjukkan kepada kami Bapa itu sudah cukup bagi kami." Tentu apa yang dikatakan oleh Filipus Rasul ini sungguh mengejutkan bagi Yesus. Karena jauh sebelum peristiwa ini dia mampu mengutarakan sesuatu yang begitu tepat akan Yesus. Tetapi di sini tampaknya Filipus Rasul ini sedang mengungkapkan kekagetannya atau dalam arti tertentu ketidaktahuannya tentang Tuhan. Maka Yesus menegur, mungkin bahasanya jauh lebih keras dibandingkan saya ketika membaca. Tapi Yesus itu seolah ingin menegur Filipus Rasul, bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Sekian lama saya bersama dengan engkau Filipus, tetapi engkau ternyata belum begitu tahu siapa saya. Kurang lebih demikian yang mau dikatakan oleh Yesus. Filipus Rasul dalam arti tertentu saudara-saudari gagal untuk melihat Yesus sebagai Allah dalam persekutuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Itulah Filipus Rasul. Tetapi gereja melihat lepas dari apa yang ditunjukkan, sikap yang ditunjukkan oleh Filipus ini, gereja melihat Filipus Rasul ini adalah seorang yang sabar, yang bijak dalam memberi penjelasan tentang iman. Ketika Nathanael itu menertawakan kesaksian Filipus Rasul ini, dia tidak mengecam. Tapi dikatakan dalam kitab suci, dia berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Suatu bahasa yang sangat sederhana, tapi itulah kiranya keutamaan seorang Kristiani. Seperti dikatakan dalam kitab suci, engkau harus mempertanggungjawabkan imanmu bukan dengan kekerasan, tapi dengan lemah lembut dan penuh dengan kebijaksanaan. Filipus Rasul menunjukkan hal itu kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Santo Yakobus Rasul berbeda dengan Filipus Rasul ini. Yakobus itu seorang anak nelayan, putra Zebedeus. Yesus memanggil dia ketika dia bekerja dengan sungguh sebagai seorang nelayan. Dan perubahan hidupnya sungguh sangat drastis. Dari penjala ikan, Yesus memanggil Yakobus itu menjadi penjala manusia. Namun demikian, Yakobus bukan berarti seorang rasul yang tidak berproses. Yakobus Rasul memang termasuk orang istimewa di antara para murid yang lain. Dia diajak oleh Yesus pergi naik Gunung Tabor untuk melihat kemuliaan Yesus di sana. Dia sendiri menyaksikan Yesus dengan mata kepalanya. Yesus berubah rupa dengan pakaian yang berkilau-kilau itu.
Tapi Yesus juga mengajak Yakobus ke Taman Getsemani. Dan pada saat itu seolah Yakobus juga seperti Filipus Rasul, seolah tidak tahu apa yang terjadi sungguh pada Yesus. Yakobuslah salah satu dari murid Yesus yang lari ketakutan pada saat prajurit itu menangkap Yesus. Bahkan di bawah salib, ketika para murid yang lain yang tidak sehebat Yakobus kualitas imannya masih berdiri di bawah salib, tapi Yakobus tidak ada di bawah salib ketika itu. Saudara-saudari yang terkasih, namun demikian, mari kita melihat pertobatan Yakobus itu dimulai ketika Yesus menampakkan diri pada mereka di ruangan atas atau senokulum itu, dan disitulah Yesus mempertobatkan mereka semua termasuk Yakobus. Para rasul ini, para saudara-saudari yang terkasih, dihormati oleh gereja bukan karena kegagalannya, bukan karena hanya pengakuan imannya secara verbal, tetapi karena kesetiaan mereka untuk mengakui Yesus Kristus dan hidup di dalamnya dengan hatinya. Mereka berdua mengakhiri hidupnya sebagai para martir, maka gereja menghormatinya dengan perayaan liturgi warna merah. Saudara-saudari, bersyukurlah kita boleh bersatu dalam gereja Katolik yang kudus ini, karena gereja punya warisan rohani yang otentik yang kita terima dari para rasul. Iman kita didasarkan pada 12 rasul itu dan tradisi iman mereka. Liturgi kita bukan disusun karena kita suka, karena kita senang, karena cocok, dan yang lain. Liturgi kita adalah liturgi yang menghadirkan pesan Yesus, apa yang dibuat oleh Yesus selama hidupnya. Khususnya perayaan Ekaristi dan juga kurban Yesus di kayu salib. Maka saudara-saudari, berbahagialah orang yang mendekati Tuhan, menjumpai Tuhan, seperti Filipus Rasul dan Yakobus yang tulus hati, yang punya niat baik untuk diubah oleh Tuhan. Tuhan memberkati.